Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin ibni Abdillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Alhamdulillah, kembali kita melanjutkan pengajian rutin kita pada dua pembahasan atau tiga berkaitan dengan adab, tauhid, kemudian fikhi, ya. Kita melanjutkan yang pertama yang akan kita bahas, yaitu yang berkaitan dengan adab. Dan ini dari kitab Bulughul Maram. Dan ini masih kaitannya tentang adab yang harus kita tinggalkan, atau akhlak yang tidak baik, yang buruk, yang harus kita tinggalkan. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, Al-Hafiz Ibnu Hajar mencantumkan hadis ini. Beliau mengatakan, wa an Mahmud ibn Labid, dan diriwayatkan dari Mahmud bin Labid radhiyallahu anhu. Qala, dia berkata, qala Rasulullah bersabda sallallahu alaihi wasallam, salawat dan salamnya Allah atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mengatakan, inna akhwafa, sesungguhnya yang paling mengkhawatirkan. Akhwaf ini isim tafdhil. Jadi kalau khauf itu artinya takut, kalau akhwaf lebih menakutkan atau paling menakutkan, mengkhawatirkan. Ma akhafu, dari apa yang saya khawatirkan, alaikum, atas kalian. Jadi banyak yang dikhawatirkan, tapi yang paling dikhawatirkan adalah asyirkul asgaru, yaitu kesyirikan kecil. Apa itu? Ar-riya'u, yaitu riya. Akhrajahu Ahmadu, dikeluarkan oleh Imam Ahmad dengan sanad yang hasan. Dengan sanad yang hasan. Di sini, hadis ini tentang adab atau akhlak yang buruk, yaitu riya. Riya biasa ya kowe diuge biasa makade puji alih, ya. Riya. Sebenarnya riya ini dari kata ru'yah, artinya melihat. Kenapa? Karena riya ini seseorang yang melakukan perbuatan karena dilihat oleh orang, lalu kemudian dia memperbaiki perbuatannya atau amalannya tersebut. Ini disebut riya. Karena dilihat, diperhatikan. Ya. Misalnya seseorang yang kemudian salat waktu nawa sempajang biasa-biasa mo, ya, sengadina sekalina, kemudian merasa dilihat, lalu kemudian dia memperbaiki salatnya. Ya, khusyuk dita. Nah, ini riya. Memperbaiki ibadah tatkala dilihat, atau dia memperbaiki ibadah agar orang melihat. Dan ini ada dua, ada jali, ada khafi. Jali memang terang-terangan dia melakukan sesuatu karena ingin dilihat oleh orang. Adapun khafi, yaitu halus, seperti tadi itu, ketika dia melakukan salat, segera sikapnya itu, ya, dan dia yang tahu. Kemudian dia perbaiki. Kemudian dia memperbaiki. Dan riya ini adalah sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah akhlak yang paling buruk. Di mana seseorang itu melakukan sesuatu tidak ikhlas.
Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Yang ingin masuk surga bertemu dengan Allah, maka hendaknya dia melakukan amal saleh dan dia tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Riya ini bertentangan dengan keikhlasan. Makanya dampak daripada riya ini yang pertama, dia kemudian menggugurkan amalan tersebut. Yubtilu al-amal, membatalkan amal yang dia lakukan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dia masuk dalam ancaman bahwa dia melakukan amal bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Pegoi sedia pakasiwiang taniana sabab Allah Subhanahu wa taala. Di sini Rasulullah menggunakan kata asyirkul asgar, syirik kecil. Ya. Perhatikan bahasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hal syariat. Kalau misalnya sesuatu itu sangat membahayakan, pertegas bahasanya agar orang tinggalkan. Jangan perhalus. Jangan perhalus. Pertegas bahasanya supaya orang tinggalkan. Jadi kalau orang melakukan kesyirikan, kita tanya, kita kasih tahu bahwa apa dua gitu? Ya. Jangan mencari bahasa yang kemudian orang itu kemudian menganggap bahwa sesuatu itu adalah sesuatu yang remeh. Nah, ini bahkan seseorang yang melakukan amal, dia perbaiki amalnya karena merasa dilihat oleh orang. Rasulullah mengatakan, kamu menyekutukan Allah dengan penyekutuan yang kecil. Tapi dosanya besar, syirkul asgar. Karena ketika orang mendengarkan, orang yang beriman mendengarkan kata asyirku ini, maka seketika kemudian dia akan tersadar. Oh, ini melakukan sesuatu bukan karena Allah Subhanahu wa taala, dan itu menggugurkan amal. Secara umum kesyirikan yang dilakukan, baik kesyirikan yang kecil apalagi yang besar, itu menggugurkan amal. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka. Kalau kamu melakukan kesyirikan, maka akan menggugurkan pahalamu. Kalau kamu melakukan kesyirikan kecil atau besar? Kalau kecil menggugurkan pahala yang kita lakukan. Kita misalnya bersedekah, ya, karena mau misalnya dianggap orang yang dermawan, atau kita melakukan salat karena ingin dianggap sebagai orang yang saleh, dan seterusnya, riya, maka membatalkan amalan tersebut. Batal. Kalau orang melakukan kesyirikan dan syiriknya besar, maka menggugurkan semua amalannya, membatalkan semua amalan yang dia lakukan. Ya, ini sesuatu yang sangat membahayakan dan dikhawatirkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Syirik kecil, yaitu riya. Dan ini betul-betul Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya, man samma'a samma Allahu bih. Siapa yang suka mencari popularitas, Allah nanti akan bibirkan dia di akhirat. Man ra'a Allahu, siapa yang suka riya, maka Allah akan membibirkan niat-niat dia melakukan itu nanti di akhirat. Bahkan orang yang riya, maka Allah mengatakan, ya, pergilah kepada orang yang engkau melakukan amal perbuatan karenanya. Bahkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dan ini adalah hadis, ya, qudsi, bahwa Allah Subhanahu wa taala mengatakan, man amila amalan asyraka fihi ma'iya ghairi taraktuhu wa syirkahu. Siapa yang melakukan satu amal lalu kemudian dia menyekutukan saya dengannya, ya, dengan selain saya, maka saya akan tinggalkan, sia-siakan dia dengan apa yang dia sekutukan saya dengannya.
Allah akan menyanyiakan, meninggalkan orang yang melakukan kesyirikan. Jadi riya ini bahaya karena akan menyebabkan orang itu bangkrut, rugi. Coba bagaimana ruginya? Mesempajang dia diterima sempajang. Dia keluarkan hartanya tidak diterima. Tidak ada yang diterima. Karena kenapa? Dia syarat diterimanya amal dua ya. Ikhlas karena Allah, dan riya itu bertentangan dengan ikhlas. Kemudian yang kedua adalah melakukan sesuai dengan petunjuk. Ya. Petuana pada ya purna peletugangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini riya. Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dengan sangat tegas dengan menggunakan inna. Inna ini kalau di dalam bahasa Arab itu disebut dengan taukid, penguat. Inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asgar. Sungguhnya yang paling mengkhawatirkan dan memang saya mengkhawatirkan atas kalian yaitu asyirkul asgaru. Dan ya musimnya ini sekarang ini. Musimnya ini. Kesyirikan kecil ini tersebar. Di mana orang-orang yang melakukan kebaikan ingin dilihat oleh orang. Ingin disaksikan oleh orang. Padahal tidak ada pertanggungjawaban. Beda kalau masjid. Masjid mendistribusikan bantuan, kemudian mendokumentasikan, itu seperti laporan pertanggungjawaban kepada donatur. Oh ya, tersalurkan dengan baik. Ya. Ataukah lembaga, yayasan, sekolah, pesantren misalnya, atau yang bergerak di bidang sosial. Memang ada, dia lakukan itu, foto, kemudian dia simpan di media sosial sebagai bentuk pertanggungjawaban. Nah, karena kita tidak tahu dari mana arah datangnya biasanya orang-orang yang melakukan donasi. Jadi dari mana? Nah, dengan melakukan dokumentasi seperti itu maka orang akan percaya. Tapi sekarang orang-orang melakukan itu siapa yang minta pertanggungjawaban itu, sehingga dia kemudian dokumentasikan foto demikian rupa dan seterusnya. Melakukan amal bukan karena Allah Subhanahu wa taala, dan susah sekali melakukan amal ya karena Allah di musim-musim yang seperti ini. Ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ya memperbaiki ya orang-orang yang akan mengurus negeri ini. Ya. Jadi baru di awal-awal kemudian sudah bersentuhan dengan apa yang paling dikhawatirkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah di antara metode yang digunakan Nabi SAW dalam hal penyampaian dan pengajaran, yaitu Nabi SAW memberikan peringatan. Dan ini adalah keistimewaan bagi umat ini. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian adalah sebaik-baik umat. Syaratnya apa? Kalau kalian itu ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Merintahkan kepada kebaikan dan kemudian melarang dari kemungkaran. Ketika ada satu tempat, komunitas, apapun itu, rumah tangga, dalam lingkup rumah tangga, kalau sudah amar ma'ruf nahi munkar tidak ditegakkan, maka tunggu kehancuran. Saling membiarkan, tidak ada menasihati, degato maperingerang, maka kemudian tunggu saja kehancurannya. Terjebawan nih. Dalam rumah tangga, sebagai kepala rumah tangga, kemudian dia tidak menasihati istrinya, tidak menasihati, mengajari anaknya, tunggu kehancuran rumah tangga itu.
Maka ketika kita ingin menjadi komunitas atau tempat terbaik, mesti ini ditegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Ya. Sebab kebaikan itu harus dilakukan dan kemaksiatan itu harus ditinggalkan. Maksiat ini adalah masalah terbesar manusia yang akan menghalangi semua keberkahan-keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kita sebagai bentuk peringatan bahwa sesungguhnya riya itu adalah sesuatu yang paling dikhawatirkan, sesuatu yang paling membahayakan. Bahkan dalam satu riwayat dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, "Inna akhwafa ma akhafu alaikum min masihid dajjal." Sesuatu yang paling saya khawatirkan dari kalian, atas kalian, lebih saya khawatirkan daripada bahaya dajjal. Bahaya dajjal. Bagaimana bahayanya dajjal yang membawa surga dan neraka? Dia kasih lihat semua orang, ini surga, ini neraka. Ya. Sehingga banyak orang tertipu. Pembohong besar, dajjal. Akan tetapi ternyata Nabi mengatakan, sesungguhnya yang paling saya khawatirkan melebihi ketakutan saya atau kekhawatiran saya terhadap dajjal, yaitu asyirkul khafi. Dalam riwayat tersebut, yaitu syirik halus. Yang dimaksud itu adalah riya. Melakukan amal karena merasa dilihat oleh manusia, memperbaiki amal karena ingin dilihat oleh manusia. Riya. Dan ini biasanya orang itu bingung juga dalam hal ini. Ketika dia melakukan amal, muncul bisikan jin, jangan sampai kau lakukan itu, syaitan ya. Karena riya, rugi kau lakukan itu. Karena kamu juga melakukan karena riya, mau dibilang. Akhirnya dia berhenti dari amal, dia nabi gawi. Maka kemudian dia berada di antara dua keburukan ini. Keburukan yang pertama, apakah dia melakukan amal bukan karena Allah? Keburukan yang kedua, dia meninggalkan amal itu. Keduanya adalah keburukan. Misalnya salat berjamaah. Salat berjamaah, ketika dia melakukan, misalnya laki-laki, ketika dia sudah mulai salat di masjid, orang mulai mengatakan, oh ya, mas sempajang ya. Dicerita, yaitu nas sempajang karena begini dan begini. Muncul, jangan sampai kamu salat mau buktikan sama orang bahwa kamu orang baik. Muncul ini riya. Kalau dia tidak salat berjamaah, dia tidak melakukan amal tersebut, maka juga adalah merupakan keburukan bagi dia. Bagaimana caranya? Dia harus perbaiki niatnya. Tidak, saya lakukan ini karena Allah, dan dia harus lawan itu. Dan memang dia harus mengilmuinya. Ya. Lalu kemudian dia tetap melakukan amal tersebut. Sama kalau kita mau bersedekah, muncul, jangan bersedekah. Kamu lakukan itu karena mau dibilang dermawan tuh. Ya, suka memberi, lalu kita tidak tarik, tidak jadi. Jangan. Karena syaitan itu memang tujuan pada akhirnya ingin kalau kita itu tidak melakukan apa-apa. Kalau kita ngotot melakukannya, maka kemudian syaitan itu membisiki supaya kita itu tidak ikhlas. Itu saja mainnya di situ. Kita tidak beramal atau beramal tidak ikhlas. Jangan sampai keadaan kita berpindah dari sini saja ke situ. Pertama, dia tidak beramal. Sekalinya beramal tidak ikhlas. Ya, auzubillah. Nauzubillah. Kita berlindung kepada Allah dari dua hal ini. Ya, ada orang, dia nengka nas sempajang. Sisa nama sempajang ini tidak ikhlas. Tidak pernah memberi. Sekalinya dia memberi tidak ikhlas. Maka kita berlindung kepada Allah dari dua musibah besar ini.
Kita harus beramal dan kita harus ikhlas dalam beramal. Ini adab yang akhlak yang harus ditinggalkan oleh manusia, sebab ini termasuk puncak nanti segala musibah atau keburukan pada orang tersebut. Ya. Kenapa ini adalah kesyirikan? Segala sesuatu yang dia lakukan sudah. Dan ini musibah yang menimpa kita. Coba, musibah dari riya ini akan kemudian masuk kepada seluruh amal, bahkan dalam hal-hal yang sifatnya mubah nantinya. Misalnya orang yang suka foto, mengupload, misalnya ibadah yang dia lakukan, ya, maka lambat laun nanti perlahan-lahan kemudian semuanya akan dia lakukan bukan karena Allah, tapi karena manusia. Jadilah hidupnya itu karena manusia. Dan begitu repot hidup itu kalau kita hidup karena manusia. Kalau kita hidup karena manusia, itulah kehidupan yang sangat merepotkan. Ya, itulah kehidupan yang sangat sulit. Ya, kita begini, nak cerita kita, we. Bapak koki nak cerita to kita, we. Jadi kita mau apa? Misalnya kita melakukan apa botike, cedek matu menre, nak cerita tu, ya, mega matu menre, nak cerita tu, ya, penuh dengan cerita. Ya, namanya manusia. Manusia itu berbicara sesuai dengan apa yang dia inginkan. Makanya kita hidup bukan karena penilaian manusia. Kalau kita hidup karena penilaian manusia, inilah yang ancaman Allah Subhanahu wa taala. Kamu riya, nanti minta pahala sama dia. Rugi kita beramal karena manusia. Itu kan lempel kaki, tidak ada yang bisa diberikan. Ya. Capek. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari keburukan ini, yaitu ar-riya. Riya. Ya. Allah taala a'la wa a'lam.